Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menyimak sebuah kisah penuh pelajaran dari manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW itu pergi ke Thaif, sebuah kota berada di sekitar 60 km dari Mekah. Tujuannya itu hanya satu, mengajak penduduk Thaif kepada Islam. Bayangkan, beliau itu berjalan kaki jauh sekali, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi menyampaikan risalah dari Allah SWT. Namun, apa yang terjadi di sana sungguh menyakitkan. Alih-alih diterima, Rasulullah justru dihina, dijelekkan, bahkan dilempari batu oleh penduduk Thaif. Luka di tubuh beliau tidak seberapa banding luka di hati. Darah mengalir dari kaki beliau yang mulia itu hingga masuk ke dalam sandal. Sahabatku, di tengah penderitaan itu, Rasulullah berlindung dari sebuah pohon, yaitu pohon anggur. Lalu beliau berdoa, bukan doa agar mereka binasa, bukan pula doa agar mereka dibalas, tapi beliau berkata, "Ya Allah, jika apa yang aku alami ini bukan karena murka-Mu, maka aku tidak peduli, asalkan Engkau ridho padaku, aku rela." Subhanallah, inilah akhlak Rasulullah. Dalam kondisi paling sedih, beliau tetap bersabar dan tetap mengharapkan ridho Allah. Kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Maka berkatalah malaikat itu, "Wahai Muhammad, jika engkau mengizinkan aku akan timpakan dua gunung ini agar menghancurkan penduduk Thaif tadi." Tetapi apa kata Rasulullah? "Jangan, aku justru berharap semoga dari keturunan mereka itu akan lahir orang-orang yang beriman dan menyembah Allah." Biasa bukan, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Beliau juga membalas keburukan dengan rahmat dan harapan kebaikan. Karena itu beliau dijuluki rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sahabatku, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Di zaman sekarang kita mudah marah hanya karena perbedaan pendapat. Kita cepat tersinggung hanya karena sindiran kecil. Padahal Rasulullah SAW itu ketika benar-benar disakiti, beliau memilih mendoakan, bukan menghukum. Ini bukan kelemahan ya, tapi ini adalah puncak kekuatan jiwa ketika seorang mampu mengendalikan emosinya dan tetap bersikap mulia. Maka dari itu, mari kita teladani akhlak Rasulullah itu pertama dengan bersabar dalam menghadapi hinaan, yang kedua itu tidak mudah membalas dengan emosi, yang ketiga itu mengutamakan doa dan kasih sayang, bukan dendam. Nah, itu contoh 3 teladan dari Rasulullah. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan akhlak nabinya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.